Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alifani dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sejarah ikan moli. Nah, sejarah ikan moli ini awalnya itu ada di Meksiko. Nah, umumnya ada di Meksiko. Namun dari perkembangan zaman sampai sekarang ikan moli ini sudah ada di Indonesia. Tak heran banyak ikan moli ini dijual di berbagai pedagang ikan hias di Indonesia. Nah, hal ini disebabkan mungkin karena adanya perdagangan ikan antar negara. Nah, ikan moli sendiri mempunyai nama Latin Polycilia latifina salvin yang ditemukan oleh naturalis yang bernama Charles Alexander Lesueur pada tahun 1821. Nah, ia mengelompokkan ikan moli ini ke berbagai kelompok ke dalam jenis ikan air tawar yang awalnya hidup di New Orleans, Louisiana. Nah, mulai awal tahun tersebut, ikan moli ini sudah mulai dibudidayakan dan dikembangkan menjadi berbagai warna dan ukuran. Nah, setelah itu eksperimen dari sistem pembudidayaan ikan tersebut dikembangkan dengan cara perkawinan silang dengan ikan yang sama, sehingga hal itu menyebabkan banyak variasi warna dan ukuran dari jenis ikan moli ini. Nah, seiring dengan perkembangannya waktu, ikan moli ini bukan hanya dibudidayakan, namun juga diperdagangkan di berbagai daerah karena bentuknya yang bagus dan cocok untuk sebagai ikan hias. Nah, tak heran jika kini banyak pedagang di Indonesia yang banyak menjual jenis ikan moli ini dengan berbagai bentuk dan ukuran. Klasifikasi ikan black molly. Klasifikasi ikan black molly atau ikan kembung menurut Senin tahun 1994 adalah sebagai berikut. Yang pertama, filumnya yaitu Chordata. Selanjutnya subfilumnya vertebrata. Kelasnya dia termasuk kelas Pisces. Subkelasnya dia termasuk Osteichthyes, dan ordonya dia termasuk Chirinodontoideae, dan familinya Poecilidae, genusnya Poecilia, dan spesiesnya Poecilia sp. Nah, saya Anissa Karima akan melanjutkan presentasi kita tentang budidaya ikan black molly. Nah, saya akan membahas tentang Baiklah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri ikan black molly. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri pada induk jantannya. Nah, yang pertama itu mempunyai gonodium yang berupa tonjolan di belakang sirip perut yang mempunyai modifikasi sirip anal yang berupa menjadi sirip yang panjang. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar. Nah, tubuhnya itu ramping, warnanya itu lebih cerah, sirip punggungnya lebih panjang, dan kepalanya besar. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri induk betina pada ikan black molly. Nah, yang pertama itu di belakang sirip perutnya tidak ada gonopedium, tetapi berupa sirip halus. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar. Nah, tubuh induk betina ini lebih gemuk daripada induk jantannya. Nah, warnanya pun lebih kurang cerah dibandingkan dengan induk jantannya. Nah, sirip punggungnya itu biasa dan kepalanya agak runcing. Nah, yang tadi pada induk jantannya kepalanya membesar, sedangkan pada betinanya itu runcing. Nah, dari ciri-cirinya kita bisa membedakan mana itu ikan black molly jantan dan mana ikan black molly betina. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Saldi akan menyampaikan materi mengenai keunggulan budidaya ikan hias black molly. Yang pertama yaitu aman untuk dipelihara di akuarium mini bersama jenis ikan lainnya karena ukurannya yang kecil. Yang kedua, berbeda dengan jenis ikan hias lain, walaupun ukurannya kecil, ikan moli memiliki keunikan yang khas,
yaitu bentuk fisik yang berbeda namun menarik untuk dipandang. Yang ketiga, karena ikan moli termasuk jenis omnivora, sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan, baik dalam hal pemberian pakan maupun dalam perkembangbiakan. Yang keempat yaitu pemberian pakan sangatlah mudah untuk dicari, dan banyak pilihan mulai dari jenis pakan alami seperti cacing rambut, lumut, dan tumbuhan air lainnya. Dan pakan buatan yaitu seperti pelet yang dapat dibeli pada toko pakan ikan. Yang kelima yaitu ukuran tubuh antara jantan dan betina sangat berbeda, sehingga mudah untuk dibedakan. Bentuk tubuh yang kecil dan ramping biasanya untuk ikan moli jenis jantan, karena yang betina ukurannya lebih besar dan gemuk. Yang terakhir yaitu, jika ingin memelihara ikan jenis moli ini, tidak perlu repot-repot membuat akuarium yang berukuran besar. Cukup sediakan saja akuarium berukuran 40 x 40 cm. Selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan. Yang pertama yaitu air yang diperlukan adalah air yang cukup mengandung oksigen atau O2 dan jernih. Yang kedua, suhu air berkisar antara 15-27 derajat Celcius. Yang ketiga, pH yang disukai agak sedikit alkalis yaitu berkisar 7-8. Dan yang terakhir yaitu makanan yang diberikan dapat berupa makanan alami, seperti cacing, kutu air, dan makanan buatan yang dapat diberikan secukupnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri Huriatul Jannah, NIM 18231008. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggantian air. Air ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu suhu air. Suhu yang cocok untuk ikan black molly berkisar antara 24-26 derajat Celcius. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme organisme. Oleh karena itu, penyebaran organisme baik di lautan maupun di perairan tawar dibatasi oleh suhu perairan tersebut. Suhu ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kehidupan biota air. Faktor selanjutnya yaitu DO atau oksigen terlarut. Oksigen yang diperlukan oleh biota air harus terlarut di dalam air. Kebutuhan oksigen pada ikan mempunyai kepentingan dalam dua aspek, yaitu kebutuhan lingkungan bagi spesies tertentu dan kebutuhan konsumtif yang terkandung dalam metabolisme ikan. Oksigen terlarut atau DO pada ikan black molly berkisar 7,22 ppm. Faktor selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu pH. pH yang baik untuk pembudidayaan ikan hias yaitu pada suasana basah. Sedangkan pada pH rendah atau dalam suasana asam, kandungan oksigen terlarut akan berkurang, sehingga konsumsi oksigen akan menurun dan menyebabkan selera makan pada ikan akan berkurang. pH yang baik untuk ikan black molly adalah 7,5 sampai 8,2. Selanjutnya yaitu cara penggantian air. Yang pertama, pisahkan ikan black molly di dalam akuarium terlebih dahulu ke tempat lain. Selanjutnya, bersihkan akuarium yang kotor. Lalu, di tempat lain atau di wadah lain, endapkan atau diamkan air selama 30 menit untuk membuat pH air stabil. Setelah 30 menit, masukkan air endapan ke dalam akuarium. Jika air sudah tenang di dalam akuarium, baru masukkan ikan black molly ke dalam akuarium. Lakukan penggantian air setiap 2-3 kali dalam seminggu.
Kokoriati ingin melanjutkan materi tentang teknik pemijahan ikan black molly. Teknik pemijahan ikan black molly ini ada beberapa cara. Ini pemilihan induk. Pertamanya, sebelum melakukan pemijahan, kita memilih induk yang berkualitas terlebih dahulu. Untuk memilih induk harus diperhatikan warna ikan, yaitu hendaknya memilih warna ikan yang warna hitam dan mengkilap. Umur ikan yang akan dikawinkan itu sekitar kurang lebih 6 bulan. Dan panjangnya minimal untuk jantan 3 cm dan untuk betina 5 cm. Guna untuk pemilihan induk ini supaya untuk memastikan matangnya sel telur ikan dan untuk memastikan ikan tidak stres saat akan dikawinkan. Dan yang kedua itu pemilihan tempat. Sebelum melakukan pemijahan, kita harus memilih terlebih dahulu tempat yang cocok untuk melakukan pemijahan. Tempat yang biasa digunakan untuk proses pemijahan yaitu berupa bak plastik atau akuarium. Dan setelah memilih tempat yang diperlukan untuk pemijahan, jangan lupa menempatkan tempat tersebut di tempat yang jauh dari keramaian. Gunanya supaya pada saat ikan itu kawin, dia tidak stres karena tidak ada orang keramaian. Dan selanjutnya penentuan kadar air. Untuk melakukan proses pemijahan, usahakan kadar pH air berukuran 7 hingga 12 dengan suhu antara 25 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Dan yang keempat itu yaitu memasukkan induk ikan molly ke dalam wadah yang sudah berisi air. Induk yang dimasukkan tidak boleh sembarangan. Induk yang dimasukkan ke dalam tempat pemijahan dengan teknik perbandingan 1:2, di mana induk jantan 1 dan betinanya 2. Dan yang terakhir yaitu langsung kita masuk dengan proses pemijahan atau kawin. Proses pemijahan ditandai dengan kejar-kejaran yang dilakukan induk jantan terhadap induk betina sambil menyerempetkan badannya. Proses ini berlangsung selama 4-7 hari. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya perkawinan tersebut, kita harus mengetahui ciri-ciri ikan molly itu sedang hamil atau tidak. Untuk mengetahui ciri-cirinya yaitu ikan betina akan membuncit, perutnya akan membuncit dan terdapat titik-titik hitam di bawah perutnya, di sekitar perutnya. Jika tanda-tanda itu sudah ada pada ikan betina, itu tandanya pemijahan yang dia lakukan itu sudah berhasil. Perkenalkan, nama saya Arisa Junian. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yaitu tentang ikan molly, yaitu masa kehamilan dari ikan molly sendiri. Ikan molly adalah ikan livebearer, yang berarti mereka dapat melahirkan bayi ikan atau buraya, dan proses pengembangannya terjadi melalui pembuahan internal. Selanjutnya yaitu usia perkembangan dari ikan molly sendiri. Pada ikan molly, usia reproduksi bervariasi dari setiap jenis ikan molly. Tetapi rata-rata dari ikan molly jantan dapat menjadi produktif pada usia sekitar 12 bulan. Sedangkan pada molly betina siap kawin pada sekitar setengah dari usia ikan molly jantan, yang berarti mereka mulai berproduktif pada usia sekitar 6 bulan. Selanjutnya yaitu waktu perkembangbiakan dari ikan molly sendiri. Siklus perkembangbiakan pada ikan molly biasanya bertahan sekitar 3-6 minggu atau 20 hingga 40 hari. Selanjutnya yaitu pembuahan dari ikan molly. Ikan molly berkembang biak menggunakan prosedur internal atau di dalam perut ikan molly sendiri. Setelah perkawinan ikan jantan dan ikan betina, ejakulasi jantan memungkinkan pembuahan sel telur di dalam tubuh molly betina. Selanjutnya itu masa kehamilan dari ikan molly sendiri.
Waktu kehamilan sebenarnya adalah waktu dari kopulasi atau persetubuhan hingga melahirkan bayi atau proses pembuahan belum tentu terjadi. Waktu kehamilan adalah durasi di mana seekor moli dapat hamil setelah melakukan kawin. Waktu kehamilan ikan moli adalah sekitar 60 hari atau 8 minggu. Moli betina dapat menyimpan sperma yang diejakulasikan oleh moli jantan saat kawin hingga beberapa bulan. Moli betina sering dapat membuahi telur setiap 30 hari bahkan tanpa kehadiran dari ikan jantan di dalam akuarium. Selanjutnya yaitu perilaku mengejar untuk kawin pada ikan moli. Ikan yang mau kawin akan mengejar ikan target mereka, baik pejantan maupun betina yang dapat saling mengejar. Perilaku mengejar juga bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Tetapi pada sebagian besar spesies, keduanya bisa saling mengejar kawin atau sebagian besar dilakukan oleh pejantan. Selanjutnya yaitu perilaku ikan moli pada saat kawin. Ikan yang berbeda memiliki perilaku perkembangbiakan yang berbeda pula. Ikan jantan dan betina sama-sama membutuhkan kopulasi setelah mereka mencapai usia dewasa. Perilaku ini pada ikan moli biasanya diketahui ketika moli jantan berada di bawah moli betina dan berkopulasi untuk membuahi sel telur. Selanjutnya yaitu waktu kopulasi dari ikan moli sendiri. Kopulasi berbeda di setiap jenis spesies ikan. Kebanyakan ikan biasanya dapat melakukan setiap saat. Moli juga dapat berkopulasi di sepanjang waktu, tetapi mereka kebanyakan melakukannya selama pagi hari. Selanjutnya yaitu cara ikan moli kawin. Saat satu moli jantan dapat dengan mudah kawin dengan beberapa dari moli betina. Kopulasi dapat dilihat ketika seekor ikan jantan berada di bawah ikan betina. Selama proses ini, moli jantan menggunakan gonopodium untuk membuahi moli betina. Gonopodium adalah sirip dubur pria yang dihubungkan dengan lubang orogenital betina untuk berejakulasi dan melakukan pembuahan yang berhasil. Selanjutnya yaitu telur ikan moli. Ikan moli tidak bertelur, tetapi mereka melahirkan bayi ikan moli. Proses pembuahan sel telur terjadi di dalam perut ikan moli. Dan setelah pembentukan bayi selesai, mereka keluar dari sel telur dan kemudian induk akan melahirkan mereka. Selanjutnya yaitu gejala kehamilan dari ikan moli sendiri. Moli yang hamil dapat diidentifikasi melalui perutnya yang membesar. Mengingat gejala perilaku kehamilan moli, mereka mulai mencari tempat berlindung atau tempat gelap di akuarium untuk bersembunyi. Mereka biasanya bersembunyi di bawah tanaman jika ada. Selanjutnya yaitu merawat moli yang hamil. Moli yang hamil biasanya tidak membutuhkan perawatan khusus selama kehamilan mereka. Tetapi lebih baik kita menyediakan tempat perlindungan yang dibutuhkan oleh ikan moli. Dan disediakan ruang yang cukup gelap untuk mereka. Sekianlah presentasi dari saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri, NIM 1823174. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pemberian pakan pada ikan. Ketika kita memelihara ikan hias, tentunya ada hal yang harus kita perhatikan, seperti menjaga pola makan pada ikan hias. Nah, untuk pemberian pada ikan moli, itu bisa berupa pakan alami ataupun pakan buatan. Untuk ikan moli yang dewasa, itu kita bisa memberikan berupa cacing pipi ataupun pelet. Untuk kelompok kami sendiri, kami memberikan berupa pelet. Sedangkan untuk anakan ikan moli, kami memberikan berupa kuning telur.
Nah, untuk jenis makanan dari anakan ikan moli ini bisa berupa kuning telur. Kuning telur ini adalah berupa kuning telur yang telah direbus, dihaluskan, lalu diberikan pada anakan ikan moli. Yang kedua ada jenis Artemia. Ini adalah jenis pakan alami. Pakan ini termasuk kategori udang yang sangat kecil. Yang ketiga ada microworm, yaitu jenis pakan yang terdiri dari jenis cacing putih yang berukuran sangat mikro. Dan yang terakhir ada jenis pakan kutu air. Ini bisa kita temukan di genangan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanja Putri Marlen dengan NIM 1823161. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang benih ikan moli atau disebut dengan buraya. Ikan moli yang kami pelihara melahirkan pada hari Kamis 20 Februari 2020 pada jam 9.05 sampai jam 10.20 malam. Menurut Bayu tahun 2008, biasanya ikan moli ini melahirkan anakan atau buraya kurang lebih 30 ekor. Dan menurut Bayu 2008, ikan moli akan menahan proses persalinannya jika tidak sesuai dengan suhu yang diinginkan. Yang kami pelihara melahirkan anakan sebanyak 31 ekor dan 5 ekor mati karena kami terlambat memisahkan antara indukan dengan anaknya atau buraya tersebut. Menurut Dewa tahun 2008, setelah ikan moli ini melahirkan, maka secepatnya kita harus memisahkan antara indukan dengan anakan karena indukan tersebut akan berpotensi memakan anaknya tersebut. Untuk pakan burayanya sendiri, buraya yang baru dilahirkan tidak perlu diberi makanan karena buraya ini masih mengandung kuning telur di dalam tubuhnya. Tetapi jika buraya sudah berumur 4-5 hari, maka berilah pakan berupa kutu air yang disaring atau kuning telur. Dan untuk pemberian pakan sendiri dilakukan 2 kali sehari. Jangan terlalu banyak karena itu akan berpotensi mengotori air yang ada dalam akuarium. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.